Kita semua suka cerita pahlawan. Seorang penyelamat yang datang di saat paling genting. Anda mungkin pernah dengar kisah heroik Gunting Syafruddin tahun 1950. Kisah seorang menteri yang berani membelah uang rakyatnya untuk menyelamatkan Republik dari kehancuran ekonomi. Itu adalah cerita yang luar biasa. Tapi itu bukan cerita yang akan saya sampaikan hari ini. Karena setelah penyelamatan itu, terjadi sebuah drama lain. Sebuah kisah pengkhianatan di koridor kekuasaan yang sengaja dihapus dari sejarah. Ini bukan lagi tentang penyelamatan. Ini tentang perebutan kendali. Sebuah kudeta senyap terhadap benteng terakhir ekonomi kita. Setelah Gunting Syafruddin berhasil, ekonomi Indonesia untuk pertama kalinya bisa bernapas lega. Fondasi telah diletakkan. Dan di atas fondasi itu, Syafruddin Prawira Negara membangun sebuah mahakarya, Bank Indonesia. Lahir pada tahun 1953, Bank Indonesia dirancang bukan sekadar sebagai bank. Ia dirancang sebagai benteng. Temboknya tebal, aturannya ketat, dan yang terpenting, ia independen. Artinya, tidak ada seorang pun, bahkan presiden sekalipun, yang bisa seenaknya memerintahkan Bank Indonesia untuk mencetak uang demi kepentingan politik sesaat. Syafruddin, sebagai gubernur pertamanya, tahu betul, godaan terbesar penguasa adalah mesin pencetak uang. Dan benteng ini adalah penjaganya. Tujuannya hanya satu, menjaga nilai uang yang Anda pegang agar tidak menjadi kertas tak berharga lagi. Untuk beberapa tahun, benteng itu berdiri kokoh. Ekonomi stabil. Rakyat mulai kembali percaya pada rupiah. Seharusnya, ini adalah akhir yang bahagia. Tapi di dunia politik, tidak ada yang abadi. Di luar tembok benteng, para politisi mulai gerah. Ambisi negara sedang membara. Presiden Soekarno butuh dana raksasa untuk proyek-proyek mercusuar yang megah. Partai-partai politik butuh uang untuk membiayai mesin mereka. Setiap kali mereka butuh uang, mereka menatap ke arah Bank Indonesia. Tapi jawaban dari sang gubernur selalu sama, tidak. Mencetak uang tanpa dasar hanya akan menciptakan inflasi dan mengulang mimpi buruk tahun 1950. Di mata para politisi, independensi Bank Indonesia bukanlah sebuah pelindung, melainkan sebuah penghalang. Syafruddin bukan lagi pahlawan, ia adalah teknokrat keras kepala yang menghambat kemajuan. Maka, dimulailah operasi senyap itu. Targetnya bukan lagi uang rakyat, tapi kekuasaan atas Bank Indonesia. Langkah pertama, serang personalitasnya. Syafruddin dicap sebagai liberal, kebarat-baratan, dan tidak sejalan dengan semangat revolusi. Karakternya coba dibunuh perlahan. Langkah kedua, geser posisinya. Pada tahun 1958, sang arsitek diusir dari rumah yang ia bangun sendiri. Syafruddin tidak lagi menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Langkah terakhir, hancurkan temboknya. Puncaknya terjadi pada tahun 1959. Pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang secara resmi mencabut independensi Bank Indonesia. Bank sentral kini berada di bawah kendali penuh pemerintah. Ia menjadi kasir yang bisa diperintah kapan saja. Kudeta itu sempurna. Benteng itu telah runtuh dari dalam. Dan apa yang terjadi ketika mesin pencetak uang tidak lagi punya penjaga? Bencana. Pemerintah langsung tancap gas mencetak uang untuk membiayai semua ambisi mereka. Hasilnya bisa ditebak, hiperinflasi kembali meledak, bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Sebagai puncaknya, pada tahun 1965, nilai uang Rp1.000 dipangkas menjadi Rp1 saja. Pengorbanan rakyat di tahun 1950 menjadi sia-sia. Mimpi buruk itu kembali. Dan kali ini, tidak ada lagi Syafruddin yang bisa disalahkan, atau yang bisa menyelamatkan. Kisah Gunting Syafruddin adalah kisah tentang pengorbanan. Tapi kisah runtuhnya Bank Indonesia adalah pelajaran tentang kekuasaan. Ia mengajarkan kita bahwa ancaman terbesar bagi stabilitas sebuah negara seringkali bukan datang dari luar, tapi dari godaan kekuasaan di dalam. Godaan untuk mengorbankan masa depan demi kepentingan jangka pendek. Kisah Syafruddin dan bentengnya yang dikudeta adalah bagian paling krusial yang hilang dari buku sejarah kita. Jadi, pertanyaannya untuk kita hari ini bukanlah, apakah negara bisa memotong nilai uang kita? Pertanyaannya jauh lebih dalam, siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas benteng ekonomi kita saat ini? Dan yang lebih penting, apakah tembok benteng itu cukup kuat untuk menahan ambisi politik sesaat? Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.